Ada satu pertanyaan besar, kenapa produktif sering diartikan sebagai sibuk tanpa henti? Padahal ada cara lain, lebih tenang, lebih manusiawi, yang bikin kita tetap bergerak maju tanpa harus hancur kelelahan. Di video ini, kita akan ngobrol tentang bagaimana caranya jadi produktif tanpa burnout lewat sudut pandang slow living. Yuk, kita gali bareng. Banyak orang masih mengira bahwa produktif itu artinya semakin sibuk, semakin cepat, semakin banyak yang bisa dikerjakan dalam satu waktu. Akhirnya, mereka mengejar to-do list tanpa henti, seolah hidup ini lomba lari jarak pendek. Tapi faktanya, produktivitas itu lebih mirip perjalanan jauh. Kita butuh ritme, butuh jeda, bahkan butuh waktu untuk sekadar berhenti sejenak. Produktif bukan soal berapa cepat kita sampai tujuan, melainkan bagaimana kita bisa konsisten berjalan tanpa kehilangan arah dan energi. Dengan pendekatan slow living, kita belajar bahwa tidak semua hal harus dilakukan terburu-buru. Ada nilai dalam melambat, dalam memberi ruang untuk detail, dan dalam menikmati prosesnya. Jadi, kalau kamu merasa terjebak dalam kesibukan yang membutakan, coba ingat, hidup bukan perlombaan sprint. Yang penting bukan siapa paling dulu sampai, tapi siapa yang bisa bertahan paling jauh dengan cara yang sehat. Kehidupan modern penuh dengan suara bising. Dari notifikasi yang terus muncul, deadline yang saling tumpang tindih, hingga ekspektasi orang lain yang menekan. Dalam suasana seperti ini, wajar kalau kita sering merasa lelah, bahkan sebelum benar-benar bekerja. Slow living menawarkan perspektif berbeda. Bagaimana kalau kita memilih untuk memberi ruang tenang di tengah semua kebisingan itu? Ruang tenang bisa berupa hal sederhana, mematikan ponsel 1 jam di pagi hari, menikmati sarapan tanpa tergesa, atau sekadar berjalan sebentar tanpa musik di telinga. Hal kecil ini justru membantu kita hadir sepenuhnya dalam apa yang sedang kita lakukan. Saat pikiran lebih tenang, pekerjaan pun terasa lebih fokus dan hasilnya lebih berkualitas. Jadi, alih-alih terus menambahkan hal baru ke dalam jadwal padat, cobalah sisipkan ruang kosong. Karena seringkali, justru dalam keheningan kita menemukan kembali energi dan arah yang selama ini hilang. Kita sering mendengar orang berkata, "Aku nggak punya waktu." Tapi kalau dipikir lagi, semua orang punya waktu yang sama, 24 jam sehari. Bedanya, ada yang bisa menggunakannya dengan penuh semangat, ada juga yang habis tenaga bahkan sebelum siang tiba. Dari sini, kita belajar bahwa kuncinya bukan hanya mengatur waktu, tapi mengatur energi. Energi itu seperti bahan bakar. Kalau kita memaksakan diri terus berjalan tanpa mengisi ulang, cepat atau lambat tubuh akan berhenti sendiri. Slow living membantu kita untuk lebih peka pada kondisi tubuh dan pikiran. Misalnya, kapan kita merasa paling segar? Kapan biasanya rasa lelah mulai datang? Dengan mengenali pola ini, kita bisa menaruh pekerjaan penting di jam-jam terbaik. Lalu, memberi diri waktu untuk istirahat saat energi mulai turun. Hidup jadi terasa lebih ringan ketika kita bekerja sesuai kapasitas energi, bukan sekadar mengejar jam. Karena pada akhirnya, 1 jam yang dikerjakan dengan penuh fokus lebih bernilai daripada 3 jam yang dijalani dalam keadaan lelah. Produktif tanpa burnout itu seringkali bukan hasil dari perubahan besar, melainkan kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten setiap hari. Contohnya sesederhana, tidur cukup, minum air putih, atau meluangkan waktu 5 menit untuk menarik napas panjang sebelum mulai kerja. Hal-hal kecil ini tampak remeh, tapi justru punya dampak luar biasa dalam menjaga stabilitas pikiran dan tubuh. Bayangkan kalau setiap pagi kita terbiasa menyapa diri sendiri dengan rutinitas yang menenangkan. Menulis jurnal singkat, merapikan tempat tidur, atau sekadar minum kopi sambil menatap keluar jendela. Rasanya sederhana, tapi kebiasaan ini bisa jadi jangkar yang membuat kita tetap tenang di tengah kesibukan. Slow living mengingatkan kita bahwa kualitas hidup ditentukan oleh detail kecil, bukan hanya pencapaian besar. Jadi, kalau kamu merasa sulit mengubah hidup secara drastis, mulailah dari kebiasaan kecil. Karena perlahan, kebiasaan ini akan menumpuk menjadi fondasi kuat yang membuat kita bisa terus produktif tanpa kehilangan keseimbangan.
Seringkali kita merasa kewalahan bukan karena terlalu banyak hal penting, tapi karena terlalu banyak hal yang sebenarnya bisa ditolak. Kita terbiasa bilang iya demi menyenangkan orang lain, menjaga citra, atau sekadar takut dianggap tidak peduli. Akibatnya, jadwal kita penuh dengan hal-hal yang tidak benar-benar kita butuhkan. Disinilah seni berkata, tidak menjadi kunci. Slow living mengajarkan bahwa setiap keputusan untuk menolak sebenarnya adalah keputusan untuk menjaga energi dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Berkata tidak bukan berarti malas atau egois, justru itu bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Bayangkan kalau setiap iya yang kamu ucapkan sama dengan mengisi satu beban baru di punggung. Tidak heran kalau akhirnya kita merasa berat. Dengan berani bilang tidak, kita justru memberi ruang untuk berjalan lebih ringan. Jadi, lain kali sebelum mengiyakan sesuatu, tanyakan dulu. Apakah ini sejalan dengan tujuanku? Apakah ini benar-benar perlu? Kalau jawabannya tidak, jangan ragu untuk melepaskan. Setiap orang punya ritme alami dalam hidupnya. Ada yang merasa paling segar di pagi hari, mampu menyelesaikan banyak hal sebelum matahari naik tinggi. Ada juga yang justru menemukan ide-ide terbaik saat malam tiba, ketika dunia terasa lebih sunyi. Masalahnya, seringkali kita dipaksa mengikuti standar ritme orang lain. Harus aktif pagi, harus produktif siang, harus selesai sebelum sore. Padahal, tidak semua orang cocok dengan pola itu. Slow living mengajarkan kita untuk lebih menghargai ritme pribadi. Coba perhatikan, kapan energi kamu benar-benar penuh, kapan tubuh meminta istirahat, dan kapan pikiran sedang jernih. Dengan menyelaraskan pekerjaan pada jam-jam alami tersebut, produktivitas bisa meningkat tanpa harus memaksakan diri. Alih-alih melawan arus, kita justru belajar berenang mengikuti aliran yang sesuai dengan diri sendiri. Dengan begitu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya pun lebih maksimal. Produktif bukan soal seragam, melainkan bagaimana kita bisa menemukan alur yang pas untuk hidup kita masing-masing. Burnout sering muncul karena kita terlalu terpaku pada hasil akhir. Kita ingin cepat sampai, ingin target tercapai secepat mungkin, ingin semua hal beres sesuai rencana. Tapi kenyataannya, jalan menuju hasil seringkali penuh lika-liku. Dan ketika kita hanya berfokus pada garis akhir, perjalanan terasa sangat melelahkan. Dengan slow living, kita belajar untuk lebih menghargai proses. Setiap langkah kecil punya arti, setiap kesalahan bisa jadi pelajaran. Dan setiap jeda justru memberi ruang untuk bernapas. Saat kita mulai menikmati proses, beban perlahan terasa lebih ringan. Kita tidak lagi merasa dikejar-kejar oleh hasil, tapi justru merasa lebih bebas untuk menciptakan yang terbaik. Hasil memang penting, tapi proseslah yang membentuk diri kita. Saat fokus berpindah ke perjalanan, kita jadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih berdaya menghadapi tantangan. Produktivitas sejati lahir ketika proses dan hasil bisa berjalan beriringan, tanpa saling menekan. Apa gunanya produktif kalau ujungnya hanya membuat kita kosong? Banyak orang bekerja keras, menyelesaikan target, mengisi kalender penuh, tapi di dalam hati merasa hampa. Itu karena mereka kehilangan makna di balik semua kesibukan. Slow living mengingatkan kita untuk bertanya, mengapa aku melakukan ini? Apa dampak yang ingin aku berikan? Pertanyaan sederhana ini bisa mengubah cara kita memandang aktivitas sehari-hari. Pekerjaan yang tadinya terasa berat bisa jadi bermakna kalau kita tahu alasan mendasarnya. Makna juga membantu kita memilih. Daripada menghabiskan waktu pada hal-hal yang sekadar membuat sibuk, kita bisa mengarahkan energi pada hal-hal yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidup. Dengan begitu, produktivitas bukan lagi sekadar tentang output, tapi tentang kontribusi nyata yang kita berikan. Saat makna hadir, kesibukan berubah jadi perjalanan yang penuh arti, dan dari situlah rasa puas dan tenang muncul tanpa perlu membayar harga burnout. Dalam budaya yang selalu mendorong kita untuk bergerak, diam sering dianggap tidak produktif. Padahal, justru dalam hening, banyak hal besar lahir. Ide kreatif muncul saat kita berhenti sejenak. Keputusan penting sering datang setelah kita memberi ruang untuk berpikir tanpa gangguan. Menghargai waktu hening adalah bagian penting dari slow living. Bukan berarti kita bermalas-malasan,
Tapi, kita memberi ruang pada pikiran dan hati untuk bernapas. Hening bisa berupa duduk diam 5 menit sebelum memulai hari, berjalan tanpa gadget, atau sekadar menatap langit sore. Hal kecil ini memberi kesempatan otak untuk menyusun ulang, membersihkan kekacauan, dan menemukan arah baru. Kalau kita terus bergerak tanpa jeda, yang kita tumpuk hanya kelelahan. Tapi dengan jeda hening, kita justru bisa kembali dengan energi yang lebih segar. Jadi jangan remehkan waktu tenang. Karena seringkali justru dalam keheningan itulah ide paling jernih muncul. Jadi, produktif tanpa burnout bukan berarti kita berhenti mengejar mimpi. Bukan juga tanda kita malas atau lambat. Ini tentang menemukan ritme yang sehat, menikmati proses dengan penuh kesadaran, dan tetap konsisten melangkah menuju tujuan. Slow living membantu kita melihat bahwa hidup bukan perlombaan siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang bisa sampai garis akhir dengan hati yang utuh. Kita tidak perlu membuktikan segalanya dengan kecepatan. Justru, langkah kecil yang diambil dengan tenang seringkali lebih kuat daripada langkah besar yang terburu-buru. Dengan bergerak pelan tapi pasti, kita memberi ruang untuk diri sendiri berkembang tanpa terjebak dalam kelelahan. Karena pada akhirnya, tujuan hidup bukan hanya mencapai sesuatu, tapi bagaimana kita bisa hadir sepenuhnya dalam perjalanan itu. Jadi, mari belajar melambat. Bukan untuk berhenti, tapi untuk memastikan setiap langkah kita benar-benar berarti. Untuk teman-teman yang ingin melihat rangkuman singkat sekaligus penjelasan lebih lengkap, silakan kunjungi website yang linknya ada di kolom komentar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like supaya aku tahu kamu suka dengan konten seperti ini. Dan kalau kamu ingin belajar lebih banyak tentang hidup produktif tapi tetap tenang, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Tulis juga di kolom komentar, menurutmu, apa langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk jadi produktif tanpa burnout?